Terima kasih. Sebenarnya dalam undang-undang itu tidak ada perbedaan secara khusus memperlakukan orang kaya karena semuanya dianggap memang punya hak yang sama baik kaya maupun miskin. Di undang-undang disebutkan prinsip kegotong royongan. Tadi sudah disebutkan adanya gotong royong antara kaya dan miskin, tua dan muda, termasuk yang sehat ke sakit, begitu juga yang resiko tinggi kepada resiko yang rendah. Jadi tidak ada perlakuan perbedaan bahwa itu dibedakan layanannya. Nah, di undang-undang itu disebutkan bahwa ada dua prinsip layanan yang diberikan oleh jaminan kesehatan nasional itu. Yang pertama adalah prinsip memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Artinya semua hal yang dibutuhkan dalam kesehatannya itu diberikan dan mendapatkan hak yang sama. Yang kedua, memang dalam merawat inap itu disebutkan adanya kelas rawat inap standar. Nah, inilah yang sebenarnya sedang digalakan adalah bagaimana peserta atau pasien itu mendapatkan standarisasi atas layanan yang diterima. Nah, yang disampaikan sekarang usulannya adalah standarisasi terhadap indikator-indikator fisik yang nyatanya mungkin Pak Iing bisa juga menyampaikan range rumah sakit itu baik pemerintah, swasta terlalu lebar sehingga Baik. disempit agar layanan itu sama gitu seperti itu. Baik, terima kasih Pak Tono. Saya akan beralih bertanya ke Pak Timbul. Pak Timbul, bagaimana Anda memandang rencana akan adanya kebijakan BPJS untuk orang kaya ini? Apakah ini hal yang baik di mata banyak orang? Ya, terima kasih Pak Iksan, Pak Tono. Ya. Jadi tentunya bahwa tadi sudah disebutkan bahwa BPJS Kesehatan itu menjalankan program JKN yang untuk seluruh rakyat. Yang dulu sebelum JKN ini, itu kan kita tersegregasi, terbagi-bagi. PNS ditangani oleh Askes, pekerja formal swasta oleh oleh Jamsostek dulu ya. Masyarakat miskin oleh Jamkesmas, Jamkesda, TNI Polri oleh rumah sakit masing-masing. Nah, sekarang digabung. Nah, kalau sekarang mau dipisah lagi, itu kita mundur. Jadi artinya yang dulu kita terpecah-pecah, tidak ada gotong royong, sekarang digabung nih gotong royong dengan kemampuan membayar iuran yang di tahun 2021 kemarin 143 triliun, mampu membiayai semua penyakit yang terindikasi medis yang nilainya 90,3 triliun. Nah, itu karena apa? Karena seluruh rakyat 238 juta peserta yang sudah mendaftar, tinggal 12% yang belum mendaftar. Nah, ini bisa menghasilkan total iuran yang 143 triliun. Nah, kalau sekarang nanti dibagi lagi, orang kaya ada BPJS-nya sendiri, orang miskin ada BPJS-nya, ya kita mundur. Nah, ini yang tidak terjadi lagi apa? Tidak terjadi gotong royong lagi. Nah, saya khawatir kalau kita memisahkan lagi akan terjadi proses kesulitan untuk membiayai pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat. Kedua, akan terjadi pembagian lagi. Oh, yang kaya akan mendapatkan lebih, oh yang miskin ya ala kadarnya gitu. Kalau sekarang mau jenderal, mau pegawai negeri, mau pemulung, atas layanan JKN, indikasi medis sama semua. Nah, yang non medis betul beda. Yang satu kelas 1, pemulung kelas 3. Nah, nanti mungkin akan ada kris lagi ya. Kris itu sampai sekarang juga kita belum tahu nih. Jadi 2 atau 1. Awal-awal dibuat 2 kris. Kris untuk PBI dan non PBI. Muncul wacana 1 kris, yaitu 4 tempat tidur. Saya dengar lagi sekarang muncul lagi 2 kris, ya, kelas rawat inap standar. Nah, ini memang pemerintah menurut saya juga belum siap, sehingga target 1 Januari 2023 akan di-extend nih, 2024 atau 2025. Menurut saya sih udahlah di-extend aja, supaya rumah sakit swasta yang dilakukan oleh Pak Iksan bisa lebih mempersiapkan dengan baik gitu. Jangan terburu-buru, dikaji lagi dan sebagainya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sudah baik menurut saya. Tinggal nanti distandarkan saja. Kelas 1 berapa tempat tidur, kelas 2 berapa tempat tidur, kelas 3 berapa tempat tidur. Daripada merenovasi sekian banyak, akhirnya
rumah sakit swasta belum tentu siap sampai 2024-2025 seperti itu. Nah, jadi konteks BPJS Kesehatan, program JKN ini gotong royong, tidak bisa dipisahkan lagi. Baik. Kalau dipisahkan, kita mundur seperti itu. Pak Toto, BPJS kan akan memperluas uji coba kelas rawat inap standar. Apakah kebijakan tersebut akan mengubah dari segi iuran BPJS Kesehatan itu? Baik, terima kasih Mbak. Jadi saya ingin menegaskan kembali bahwa sebenarnya tidak ada rencana Kemenkes maupun BPJS untuk memperlakukan perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Saya kira statement itu memang hanya mungkin Pak Menteri ingin menjelaskan bahwa bagi orang kaya itu boleh memilih kalau dia ingin mendapatkan pelayanan non-medis yang lebih. Saya kira itu ya yang ingin saya tegaskan. Yang kedua, terkait dengan kelas rawat inap standar, itu memang tadi saya sampaikan bahwa kelas rawat inap standar itu justru ingin menjamin bahwa kualitas yang diterima oleh peserta JKN itu memang terstandarisasi. Selama ini saya ingin sebutkan, mungkin Pak Iing atau Persi dan teman-teman itu, kondisi rumah sakit itu sangat berbeda. Oleh karena itu, range-nya berbeda sekali. Oleh karena itu diharapkan dengan KRIS ini terstandarisasi. Termasuk juga kualitas dari fisiknya yang disebutkan dalam 12 kriteria ini. Nah, memang kenyataannya butuh tahapan karena ternyata rumah sakit yang existing baik pemerintah maupun swasta itu butuh perbaikan fisik yang cukup besar karena misalnya kamar mandi harus di dalam. Nah, banyak sekali rumah sakit yang di luar seperti itu. Ya, saya